dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun. Yang kali ini telah memasuki episode ke-72 dengan judul Kembang Kecubung. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bahwa lebih seperempat abad tabib Kasultanan Keraton Demak Bintoro yang bernama Ki Sapurogo dengan setia senantiasa merawat Sultan Mukmin yang sering sakit-sakitan dengan membuatkan ramuan tradisi yang berasal dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di belakang pesanggeran Sunan Prawoto. Ki Sapurogo sang tabib Kasultanan melanjutkan kerjanya, memeriksa satu persatu mangkok keramik yang tertata rapi di depannya. Dari mulai mangkok yang berisi daun kecubung untuk mengobati sesak napas, buah pala yang berguna untuk mengobati perut mulas dan muntah, hingga daun tapak liman yang bermanfaat untuk menambah darah dan tenaga. Semua masih cukup untuk diminum oleh Sultan hingga akhir bulan, ucapnya setelah meneliti seluruh ramuan yang ada. Istri Sultan Mukmin mengangguk sambil berucap, "Injih eyang, bahkan kemarin Jajeng Retno Kencono memberikan ramuan juga untuk Kang Mas Mukmin berupa daun teh kering yang konon biasa diminum untuk menjaga kesehatan." Demikian istri Sultan Mukmin memberikan laporan kepada sang tabib Ki Sapurogo. Ki Sapurogo tersenyum, ia pun sudah lama mendengar khasiat tumbuhan dari Cina yang konon dijadikan minuman sekaligus menjadi penyembuh juga. Kata Jajeng Retno Kencono, ramuan teh itu berkhasiat untuk mencegah penyakit dalam yang menyegarkan tubuh dan pikiran, melancarkan peredaran darah, mencegah penyakit jantung, dan memperbaiki pencernaan makanan. Bahkan menurut ceritanya ada kandungan dalam ramuan teh yang lebih tinggi daripada dalam tomat dan jeruk, hingga baik untuk mencegah pilek dan juga menguatkan gigi. Sebuah ramuan yang diperoleh Jajeng Retno dari Ki Rama Patih Sungging Badarduwung. Demikian penegasan istri Sultan Mukmin kepada Ki Sapurogo. Kembali Ki Sapurogo tersenyum mendengar nama itu. Ki Patih Badarduwung adalah seorang saudagar Cina bernama asli Ji Wiwan yang kemudian menjadi patih di Jepang. Orang yang telah dianggap ayah oleh Pangeran Hadiri ketika suami Retno Kencono itu masih muda, pernah mengembara hingga ke negeri Cina.
Lalu ketika ia menikahi Retno Kencana dan diangkat menjadi Adipati Jepara, ayah angkatnya itulah yang diangkat menjadi patihnya. Kemampuannya dalam berdagang dan ilmu pemerintahannya sangat membantu perkembangan Jepara. Ditambah dengan keahliannya dalam seni ukir batu dan kayu, keahlian yang kemudian banyak diajarkan kepada rakyat, yang kemudian membuat Jepara terkenal dengan ukirannya. Sebuah kemajuan yang menjadikan Jepara sebagai pelabuhan yang paling ramai di sepanjang pesisir utara tanah Jawa. Dan istri Sultan pun melanjutkan ucapannya. Eyang, Diajeng Retno membawakan satu guci penuh daun teh kering untuk Kang Mas Mukmin. Namun belum sempat beliau meminumnya karena masih hamba berikan ramuan dari Eyang. Demikian penegasan istri Sultan Mukmin kepada Ki Sapuroko. Dan Ki Sapuroko pun melihat irisan daun teh kering di dalam guci keramik yang ditunjukkan oleh istri Sultan Mukmin. Tepat ketika tengah memperhatikan daun teh kering itu, pandangannya menangkap sebuah mangkok keramik di bawah meja marmer bundar. Penciumannya yang tajam membuatnya mengambil mangkok itu, dan ia merasa ada keanehan pada mangkok itu yang biasa digunakan olehnya untuk meminumkan ramuan kepada Sultan Mukmin. Mangkok keramik berhiaskan bunga itu ia pegang. Sejenak kemudian ia mengamati ampas yang masih tersisa di dasarnya. Dengan perlahan didekatkannya mangkok itu ke hidungnya. Cupi hidung tabik Kasultanan itu kemudian kembang kempis. Lalu keningnya berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Istri Sultan Mukmin yang melihat keanehan itu pun mencoba bertanya, ada apa yang? Ki Sapuroko tersenyum sambil berucap, baunya aneh, tidak seperti ramuan yang selama ini yang buat. Itu mangkok yang biasa hamba berikan kepada Kang Mas Mukmin kok yang. Demikian penegasan istri Sultan Mukmin. Seolah masih berpikir sesuatu, lelaki tua itu pun terdiam. Dan istri Sultan Mukmin melanjutkan ucapannya. Tapi hamba pun merasa aneh, karena setelah meminum ramuan yang Kang Mas Sultan seperti sangat segar, bahkan bisa duduk segala, hingga berbincang lama dengan Dimas Karepet. Demikian penegasan istri Sultan Mukmin. Sementara Ki Sapuroko hanya mengangguk sambil masih membawi mangkok yang ada di tangan kanannya. Ia seperti menangkap bau yang samar yang tak pernah digunakan dalam semua racikan ramuannya. Dan istri Sultan Mukmin pun melanjutkan ucapannya. Namun mendadak ketika hamba tengah bercengkrama dengan Diajeng Cempokoningrum, Dimas Karepet memanggil kami. Ternyata di dalam kamar Kang Mas Mukmin tengah tergeletak lagi. Dan sejak itu beliau pingsan hingga saat ini, Eyang. Ada isak yang mendadak menyedak dari istri Sultan Mukmin. Meskipun telah berulang kali pingsan dan telah bertahun-tahun menemani suaminya yang memang telah sakit-sakitan, hatinya tetap terharu dengan keadaan yang makin tak menentu.
ketegarannya seolah kembali diuji dengan tambah merosotnya kesehatan sang suami. Terbukti selama setengah tahun menjadi sultan, hampir tiap bulan suaminya mengalami pingsan. Kemarin Kang Mas Mumin sempat meminta pulang ke pesanggrahan. Bagaimana menurut Eyang, istri Sultan Mukmin bertanya dan minta persetujuan sang tabib Keraton Demak Bintoro yang bernama Ki Sapurogo, perempuan paruh baya yang tengah memijit kaki suaminya itu pun menyampaikan keinginan suaminya. Permintaan yang sempat diucapkan ketika ia sang suami siuman sebelum kembali pingsan. Mohon yang bisa menyampaikan kepada Eyang Kalijogo, karena sesungguhnya Kang Mas Mumin sangat tersiksa dengan jadi sultan begini. Tapi kami bisa apa? Penolakan beliau pun tak lagi dihiraukan. Jadi semoga Eyanglah yang bisa menjadi pengganti untuk menyampaikan permohonan kami ini. Eyang, sampaikanlah kepada Eyang Kalijogo, bukan karena Kang Mas Mukmin tak menghormati amanat Waliul Amri, tetapi sekali lagi kesehatan beliau yang tak memungkinkan untuk melanjutkan. Demikian penegasan istri Sultan Mukmin kepada Ki Sapurogo. Sementara Ki Sapurogo terdiam, hatinya tersentuh oleh permintaan sang sultan. Ia pun sejak awal sudah mengkhawatirkan keadaan Sultan Mukmin yang setelah berada di Demak justru makin menurun kesehatannya. Masih lebih sering terlihat segar ketika berada di pesanggrahan Prawoto. Mungkin karena badan Sultan Mukmin sudah tidak bisa lagi akrab dengan udara pesisir yang kencang dan panas. Beliau telah nyaman dengan hawa pegunungan yang melembut dan menyegarkan, hingga ketika dipaksakan berdiam di Kesultanan justru menjadi sering diserang demam. Begitu pikir Sapurogo, setiap kali memberikan lembaran daun kaca piring kering kepada istri Sultan Mukmin, ramuan penghilang demam yang selama di Demak paling banyak diminumkan. Dan istri Sultan Mukmin pun mengulangi pertanyaannya, bagaimana yang bisa kan kalau harus matur kepada Eyang Kalijogo? Hamba sendiri sudah mencoba menyampaikannya kepada Pamanda Mahapatih Pamengkas dengan sebelumnya meminta maaf karena keadaan Kang Mas Mukmin, maka hampir seluruh tanggung jawab Sultan terlimpah kepadanya. Demikian penegasan dan permohonan istri Sultan Mukmin kepada Ki Sapurogo. Namun Ki Sapurogo yang ditanya tak langsung menjawab pertanyaan yang sedang ditujukan kepadanya. Sebagai orang yang memahami penyembuhan dan memahami kesehatan Sultan Mukmin, ia sebenarnya tak berharap orang yang telah dirawatnya sejak seperempat abad silam itu berdiam di Demak. Namun sebagai tabib yang dipercaya Sultan Trenggono untuk mendampingi putra sulungnya tersebut, tak pernah sekalipun ia dimintai pertimbangan ketika Raden Bagus Mukmin harus meninggalkan pesantren. Kalau saja diminta pendapat, ia pasti akan memberikan masukan kepada Sunan Kalijogo bahwa dengan berdiam di Demak menjadi sultan mungkin akan menyelesaikan masalah pemerintahan kesultanan. Namun
bagi Raden Bagus Mukmin sendiri justru merupakan permasalahan baru bagi kesehatannya yang akan mengalami penurunan ketahanan tubuhnya. Dan ternyata kekhawatirannya terbukti, maka ia pun hanya terdiam mendengar permintaan istri Sultan Mukmin tersebut. Lelaki tua berjubah putih itu justru tersenyum samar setelah menghirup sejenak mangkok putih yang masih berada di tangan kanannya. Bagaimana ya? Kembali perempuan parubaya itu bertanya. Dengan cepat Kisabrogo berkata, kembang kecubung. Maksudnya ini pasti kembang kecubung. Yang yakin sekali Kang Mas Mukmin bisa kembali ke Prawoto kan yang desak perempuan itu. Kisabrogo mengangguk mantap, seolah senyum pun tersungging di bibirnya. Terima kasih yang demikian ucap istri Sultan Mukmin. Sementara Tabib Kasultanan itu masih bergumam sendirian. Kembang kecubung, kembang kecubung, katanya dalam hati. Nah saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Tidung Tahta Asmara. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.